Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5972-5975. Menghancurkan Istana Dao Jahat. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah muncul kembali di atas lembah tempat aliansi bersembunyi, seluruh lembah bergemuruh kegembiraan. Itu rekan Taoist Chen. Mereka kembali. Mereka telah kembali. Balthazar Jin, Bravos Li, Alderson Du, dan yang lainnya segera bergegas keluar dari gua sementara mereka. Ketika mereka merasakan aura yang tak terduga namun seimbang sempurna yang terpancar dari Dev, mereka semua terkejut. Rekan Taoist Chen, kau. Mata Balthazar Jin melebar, suaranya sedikit bergetar, Dewa Abadi tingkat 7. Bagaimana mungkin? Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, dia langsung melompat dari puncak tingkat 5 ke tahap awal tingkat 7, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah surga ke-12. Yang lebih penting, aura Dev bukanlah jenis terobosan paksa dengan fondasi yang lemah. Sebaliknya, aura itu sedalam dan setajam jurang, memancarkan tekanan nyata yang bahkan membuat mereka merasa tidak nyaman. Bravos Li mengelilingi Dev 2 kali, mendecakkan lidahnya karena takjub, nak, ramuan apa yang kau minum? Atau kau menerima keberuntungan yang luar biasa? Tingkat peningkatan seperti ini, aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam puluhan ribu tahun hidupku. Tangan Alderson Du yang menggenggam pedangnya sedikit bergetar, reaksi naluriah seorang kultivator pedang terhadap aura yang kuat. Ia dapat merasakan bahwa Dev, bahkan hanya berdiri di sana dengan santai, seperti senjata ilahi yang tak tertandingi, ketajamannya terkendali namun mampu membelah langit. Niat pedangmu telah berubah, katanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, mata iblisnya yang merah menyala berkilauan penuh kesombongan, kalian semua belum melihat penampilan anak ini di Gua Pemurni Ki kuno. Kalian akan ketakutan setengah mati jika ku ceritakan kekuatannya saat ini, hehe. Dev tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, saya cukup beruntung mendapatkan beberapa kesempatan yang menguntungkan. Para senior, bagaimana pemulihan luka kalian semua? Balthazar Jin menahan keterkejutannya dan berkata dengan serius, berkat sumber daya yang kalian tinggalkan dan bimbingan senior Musa, sebagian besar murid yang terluka parah sudah aman, dan mereka yang luka ringan telah pulih sekitar 70–80%. Namun, kehilangan leluhur api bumi dan orang suci Xuanwei merupakan pukulan moral besar bagi kita semua. Saat menyebut leluhur api bumi, secercah rasa sakit dan dingin terlintas di mata Dev, tetapi ia segera kembali tenang, hutang darah harus dibayar dengan darah. Tuan-tuan, saya bermaksud pergi ke Istana Dao Jahat untuk menyelesaikan dendam ini. Sekarang, Bravos Li mengerutkan kening. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, Istana Dao Jahat memiliki fondasi yang dalam, dan gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi. Bukankah seharusnya kita melakukan persiapan lebih lanjut? Tidak perlu. Dev menggelengkan kepalanya, nadanya tenang namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Luka Elias Zhan dan Sue Yuming tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, dan karunia gerbang reinkarnasi memiliki batasnya. Sekarang adalah waktu terbaik. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang, dalam pertempuran ini, saya akan menjadi kekuatan utama. Kalian para senior dapat memberikan dukungan dari belakang, siap membantu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tetapi konfrontasi langsung adalah urusan saya. Kata-katanya tenang, namun memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Balthazar Jin dan yang lainnya saling bertukar pandang, akhirnya mengangguk dengan tegas. Mereka dapat merasakan perubahan transformatif dalam diri Dev, sebuah metamorfosis yang berasal dari inti kekuatannya. Baiklah. Karena rekan Taoist Chen begitu percaya diri, kami akan menemanimu. Balthazar Jin menggertakkan giginya dan berkata, kita harus membalas dendam atas dendam leluhur api bumi dan orang suci Xuanwei. Aku ikut. Bravos Li meraung. Alderson Du hanya mengucapkan dua kata dingin, aku ikut. Dev tidak berkata apa-apa lagi, sosoknya perlahan naik ke udara. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat, diikuti oleh Balthazar Jin, Bravos Li, Alderson Du, dan puluhan murid elit aliansi yang masih mampu bertarung. Kelompok itu berubah menjadi garis-garis cahaya, melaju menuju lokasi Istana Dao Jahat. 3 hari kemudian, di luar Istana Dao Jahat. Pegunungan yang awalnya suram dan menakutkan, diselimuti kabut abu-abu sepanjang tahun, kini tampak ramai luar biasa. Banyak kultivator berkumpul dari segala arah, mendirikan perkemahan sementara di pinggiran pegunungan. Orang-orang ini, dengan aura campuran dan pakaian yang beragam, semuanya menunjukkan ekspresi semangat dan antisipasi.
Mereka semua adalah kultivator yang tertarik oleh berkah yang diberikan oleh gerbang reinkarnasi, datang untuk bergabung dengan Istana Dao Jahat, atau menunggu kesempatan berikutnya untuk mendapatkan berkah. Istana Dao Jahat jelas menyadari tempat persembunyian sisa-sisa aliansi, tetapi alih-alih bergegas untuk memusnahkan mereka, mereka dengan lantang mengumumkan keajaiban gerbang reinkarnasi untuk menarik lebih banyak pengikut dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Ketika Dev dan kelompoknya muncul di pinggiran pegunungan, mereka segera menimbulkan sensasi. Itu Baltazar Jin dari Sekte Lima Elemen. Dan Bravos Li dari Lembah 10.000 Binatang, dan Alderson Du dari Paviliun Pedang Surgawi. Mereka benar-benar berani menunjukkan diri. Tidakkah mereka takut dimusnahkan oleh Istana Dao Jahat? Siapa pemuda yang memimpin mereka itu? Auranya menakutkan. Di tengah diskusi, Dev terus berjalan tanpa berhenti, menuju langsung ke kedalaman gunung, ke markas Istana Dao Jahat. Kemanapun Dev pergi, tidak ada satupun kultivator yang telah berjanji setia kepada Istana Dao Jahat yang berani menghentikannya. Tekanan kacau yang terpancar dari Dev seperti gunung tak terlihat, mencekik mereka dan mencegah mereka mendekat. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke kedalaman Istana Dao Jahat. Di Istana Dao Jahat, di altar reinkarnasi yang besar. Iblis Darah Ming dan Elias Zhan duduk bersila di tepi kolam darah, aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi wajah mereka masih agak pucat. Kerusakan pada fondasi Dao mereka yang disebabkan oleh busur Raja Dewa tidak mudah disembuhkan. Di belakang mereka, 3 penjaga reinkarnasi, berkulit pucat dan tanpa ekspresi berdiri diam, seperti patung. Seorang tetua berjubah hitam bergegas ke altar dengan panik, Tuan Istana. Leluhur. Ini mengerikan. Sisa-sisa Sekte Lima Elemen, Lembah 10.000 Binatang, dan Paviliun Pedang Surgawi telah datang untuk menyerang. Pemimpinnya adalah Dev Chen. Dev. Elias Zhan tiba-tiba membuka matanya, kilatan kebencian dan kecurigaan terlihat di dalamnya. Dia benar-benar berani datang ke depan pintu kita. Berapa banyak orang yang datang? Tidak banyak, hanya beberapa lusin. Tapi aura Dev tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Iblis Darah Ming juga membuka matanya, pupil iblisnya yang merah menyala berkedip dengan cahaya merah darah, lebih kuat. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, seberapa kuat dia bisa menjadi? Itu hanya gertakan. Sempurna, aku sudah lama ingin membalas dendam padanya. Namun, Elias Zhan menjadi lebih waspada, tapi kita tidak boleh ceroboh. Anak itu aneh. Untuk pulih begitu cepat dari serangan balik busur Raja Dewa, dia pasti mengalami petualangan yang menguntungkan. Terlebih lagi, keberaniannya untuk datang ke pintu kita menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia merenung sejenak, lalu mencibir, namun, kedatangannya tepat pada waktunya. Ketiga penjaga reinkarnasi yang dianugerahkan oleh sang penguasa perlu diuji dalam pertempuran sebenarnya. Sampaikan perintahku, aktifkan formasi pelindung gunung, dan kumpulkan semua kultivator yang telah berjanji setia kepada kita di luar gerbang gunung. Aku akan menghancurkan para pengkhianat ini di depan semua orang, membiarkan semua orang di surga ke-12 mengetahui konsekuensi dari menentang gerbang reinkarnasi. Baik. Setengah jam kemudian, di luar gerbang Istana Dao Jahat. Sekumpulan besar kultivator berkumpul seperti gelombang pasang, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka adalah kultivator dari berbagai penjuru yang tertarik oleh gerbang reinkarnasi, kini membentuk tembok manusia di bawah komando Istana Dao Jahat. Di atas gerbang gunung, Elias Zhan dan Iblis Darah Ming berdiri melayang di udara, di belakang mereka 3 penjaga reinkarnasi dan puluhan tetua elit yang tersisa dari Istana Dao Jahat. Bayangan gerbang reinkarnasi berkelebat di atas altar, memancarkan cincin putih keabu-abuan yang memperkuat aura mereka yang mengesankan. Ketika Dev dan kelompoknya tiba, muncul di luar gerbang gunung, kontras yang mencolok muncul. Satu sisi adalah pasukan 10.000 orang, kehadiran mereka yang mengesankan sangat luar biasa dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sisi lain hanya terdiri dari beberapa lusin orang, masing-masing memancarkan aura tenang dan terkumpul, terutama Dev di kepala. Meskipun hanya seorang dewa abadi tingkat 7, dia tampak menjadi pusat seluruh dunia. Semua cahaya, suara, dan bahkan hukum alam tampaknya sedikit condong ke arahnya. Dev Chen. Suara Elias Zhan, seperti desisan ular berbisa, bergema di langit. Aku tidak menyangka kau berani-beraninya mengorbankan dirimu sendiri. Sepertinya serangan balik dari busur Raja Dewa terakhir kali gagal membunuhmu, memberimu ilusi yang tidak beralasan. Iblis Darah Ming mencibir, nak, lengan baruku kebetulan membutuhkan pengorbanan. Kepalamu sempurna. Menghadapi ejekan mereka, ekspresi Dev tetap tenang seperti sumur kuno, bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke 3 penjaga reinkarnasi di belakang mereka, dan bayangan samar gerbang reinkarnasi di altar di kejauhan. Hanya 3 boneka.
Dia berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Penguasa reinkarnasi sepertinya tidak terlalu menghargaimu. Lancang. Wajah Elias Zan menjadi gelap. Kau berani berbicara begitu sombong bahkan ketika kematian sudah dekat. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhanku. Ia melambaikan tangannya, penjaga reinkarnasi, bunuh. Berdengung. Ketiga penjaga reinkarnasi yang sebelumnya tak bergerak itu secara bersamaan memancarkan cahaya putih keabu-abuan di mata mereka. Tanpa raungan atau lolongan, mereka hanya melangkah maju bersamaan. Boom! Tiga pancaran cahaya putih keabu-abuan melesat ke langit dari tubuh mereka, saling berjalin di udara membentuk susunan cahaya segitiga yang besar. Di dalam formasi cahaya itu, ki reinkarnasi melonjak seperti gelombang pasang, berubah menjadi bayangan rantai, pedang, dan palu raksasa berwarna putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya, menghantam Dev seperti gelombang pasang. Setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan dari Dewa Abadi Sejati kedua, dan membawa sifat, pengikis, dan asimilatif, yang unik dari kekuatan reinkarnasi. Bahkan sedikit saja kekuatan dari kultivator biasa akan dirasuki oleh ki reinkarnasi, secara bertahap kehilangan jati diri dan menjadi boneka. Banyak kultivator yang menyaksikan dari bawah tersentak serempak. Ini kekuatan penjaga reinkarnasi. Pantas saja istana Dao jahat berani bersikap sombong. Baltazar Jin dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius, secara naluriah menggenggam senjata sihir mereka. Serangan gabungan dari ketiga boneka ini mendekati kekuatan dewa tingkat 4. Namun, menghadapi serangan dahsyat ini, Dev hanya mengangkat tangan kanannya. Kelima jarinya terentang, dan tanda pusaran kekacauan samar di telapak tangannya sedikit bercahaya. Menyebar. Satu kata sederhana. Tidak ada aura dahsyat, tidak ada cahaya menyilaukan. Hanya, berpusat di telapak tangan Dev, lapisan riak abu-abu, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, beriak keluar. Di tempat riak-riak itu lewat, pemandangan aneh terbentang. Rantai-rantai abu putih, pedang, dan hantu palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, saat menyentuh riak abu-abu itu, meleleh dan hancur tanpa suara, seperti es dan salju di bawah sinar matahari. Mereka tidak hancur berkeping-keping, tidak dinetralisir, tetapi tampaknya benar-benar dihapus dari keberadaan. Bahkan energi reinkarnasi yang melonjak di dalam susunan cahaya segitiga dengan cepat menipis dan menghilang di bawah sapuan riak abu-abu. Apa? Elias Zan dan Iblis Darah Ming berseru serentak, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah serangan gabungan dari tiga penjaga reinkarnasi Dewa Abadi Sejati tingkat 2. Bahkan pada puncak kemampuan mereka harus menganggapnya serius. Dev hanya menetralisirnya dengan satu kata yang santai. Bagaimana mungkin? Banyak kultivator yang menyaksikan di bawah sana benar-benar tercengang, keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Banyak kultivator yang awalnya penuh percaya diri di istana Dao jahat mulai goyah. Dev menarik tangannya, pandangannya akhirnya tertuju pada Elias Zan dan Iblis Darah Ming, nadanya masih tenang, jika ini yang kalian andalkan, maka ini bisa berakhir di sini. Setelah itu, dia bergerak. Tanpa menggunakan pedang penebas naga, dia hanya mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menebas ringan di udara ke arah ketiga penjaga reinkarnasi. Cahaya pemisah kekacauan. Mendesis. Seberkas cahaya abu-abu tipis melesat dari ujung jari Dev. Cahaya itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, seolah melampaui batasan waktu. Cahaya itu diam-diam menembus kehampaan, meninggalkan retakan hitam yang tersisa di belakangnya, dengan energi kacau mengalir di sekitar tepinya. Ketiga penjaga reinkarnasi tampaknya merasakan ancaman mematikan, secara bersamaan melepaskan ki reinkarnasi terkuat mereka, mendirikan lapisan penghalang abu putih di depan mereka. Cahaya di mata mereka berkedip liar, berusaha mengunci sinar abu-abu dan melakukan serangan balik. Namun sia-sia. Sinar abu-abu menyentuh penghalang pertama. Puff! Penghalang itu hancur seperti kertas. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Serangkaian suara, puff, lembut terdengar saat cahaya abu-abu, tak terbendung, menembus semua penghalang, lalu melayang ringan di tengah tubuh ketiga penjaga reinkarnasi. Waktu seolah membeku sesaat. Detik berikutnya. Krek, krek, krek. Ketiga penjaga reinkarnasi membeku secara bersamaan. Mereka melihat ke bawah ke tubuh mereka, hanya untuk melihat retakan abu-abu halus yang memanjang dari dahi hingga perut mereka. Kemudian, retakan itu melebar. Boom, boom, boom. Ketiga penjaga reinkarnasi yang kuat, sebanding dengan Dewa Abadi tingkat 2, meledak secara bersamaan. Bukan ledakan, melainkan, seperti patung pasir yang lapuk, mereka hancur menjadi bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kekacauan yang tak terlihat, bahkan tidak menyisakan setitik debu pun.
Hening. Keheningan yang mencekam. Di dalam dan di luar gerbang gunung, puluhan ribu kultivator, termasuk tetua istana Dao Jahat dan Baltazar Jin beserta kelompoknya, semuanya ternganga, tidak mampu mengeluarkan suara. 3 boneka di peringkat kedua alam dewa abadi sejati, begitu saja, hilang. Satu gerakan. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai satu gerakan. Itu hanyalah tebasan biasa. Kekuatan macam apa ini? Peringkat ketiga alam dewa abadi sejati. Peringkat keempat. Atau bahkan lebih tinggi. Ekspresi wajah Elias Zan dan Iblis Darah Ming membeku sepenuhnya, dari terkejut menjadi ngeri, dan kemudian menjadi ketakutan yang tak terkendali. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dev dengan, ini bisa berakhir sekarang. Ini bukan kesombongan, tetapi pernyataan fakta. Sekarang giliran kalian. Tatapan Dev beralih ke keduanya, matanya masih tenang, namun membuat Elias Zan dan Iblis Darah Ming merinding. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Iblis Darah Ming meraung histeris, kau pasti menggunakan sihir jahat. Bermain-main. Mati. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, dan mengerahkan 70% dari seni iblis 9 alam bawah yang telah pulih hingga batasnya. 9 alam bawah, 10.000 hantu melahap langit. Beremuruh. Di belakang Sue Yuming, bayangan gelap gulita dari dunia bawah terbentang, sosok-sosok hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan lolongan melengking, mengelilingi Dev. Setiap bayangan hantu mengandung kekuatan mengerikan yang mampu mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup. Ini adalah kartu truf Iblis Darah Ming, sebuah gerakan yang akan menjadi bumerang jika digunakan sendiri, tetapi dia tidak mampu mengkhawatirkan hal itu sekarang. Pada saat yang sama, Elias Zan menyadari bahwa dia menghadapi situasi hidup dan mati dan tidak berani menahan diri sedikit pun. Pemusnahan reinkarnasi, semua hukum kembali ke kehampaan. Dia membentuk segel tangan, dan bayangan ilusi gerbang reinkarnasi di belakangnya bergetar hebat, memuntahkan sejumlah besar energi reinkarnasi berwarna abu putih. Energi reinkarnasi ini mengembun menjadi bola mata raksasa berwarna abu putih di depannya. Bola mata itu terbuka, dan seberkas cahaya penghancur, yang dipenuhi dengan makna sebenarnya dari pemusnahan, dan kembali ke kehampaan, melesat ke arah Dev. Di tempat yang dilewatinya, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai membusuk dan runtuh. Serangan putus asa dari 2 master alam dewa abadi sejati yang kuat jauh melampaui kekuatan gabungan dari 3 penjaga reinkarnasi. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh puncak reinkarnasi bergetar. Menghadapi serangan dahsyat ini, Dev akhirnya menjadi serius. Dia melangkah maju. Hanya 1 langkah. Wosh! Sebuah domain abu-abu, berdiameter 100 kaki, muncul darinya. Di dalam domain tersebut, energi kacau mengalir, bumi, api, air, dan angin berevolusi, kelima elemen tersebut bersiklus dan selalu berubah, dan seekor naga emas pucat melayang dan meraung. Ini bukan sekadar domain pelindung biasa, tetapi sebuah dunia kacau, mini yang baru lahir. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi, alam kekacauan, yang tercatat dalam kitab suci pemurnian Ki primordial. Meskipun baru dalam bentuk awalnya, esensinya jauh melampaui ranah abadi biasa. Banyak sosok hantu bergegas masuk ke alam kekacauan, seperti ngengat yang tertarik pada api, langsung hancur dan diasimilasi oleh energi kekacauan, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alam tersebut. Pilar cahaya pemusnahan melesat ke alam tersebut, hanya menyebabkan sedikit riak sebelum dengan cepat terurai oleh siklus 5 elemen, dimurnikan oleh api sejati bumi, dan dilahap oleh energi kekacauan. Giliranku. Suara Dev bergema di dalam alam tersebut, setenang biasanya. Ia mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengah disatukan, dan menunjuk ke arah Iblis Darah Ming dan Elias Zan. Kekacauan kembali ke 1 jari. Sebuah titik cahaya abu-abu mengembun di ujung jarinya. Itu bukan cahaya abu-abu biasa. Itu adalah kekuatan terkonsentrasi tertinggi dari asal-usul kekacauan, yang mengandung kekuatan penciptaan dan evolusi segala sesuatu yang sangat besar, serta kekuatan penghancur untuk kembali ke kekacauan dan memusnahkan segalanya. Cahaya abu-abu itu meninggalkan jarinya, tanpa suara. Namun kemanapun cahaya itu lewat, ruang angkasa lenyap sepenuhnya, memperlihatkan kegelapan yang tak terbayangkan di baliknya. Waktu terdistorsi di sekitarnya, cahaya ditelan, dan bahkan hukum alam pun gemetar di hadapannya. Pupil mata Iblis Darah Ming dan Elias Zan menyempit hingga batasnya, bayangan kematian membayangi mereka. Mereka dengan panik mengaktifkan semua pertahanan mereka, perisai 9 iblis dunia bawah, penghalang reinkarnasi, harta sihir kelahiran mereka, lapisan cahaya spiritual pelindung bersinar seolah-olah mereka bebas. Namun di hadapan, kekacauan yang kembali ke 1 jari, semuanya sia-sia. Puff! Suara ringan dan lembut.
Cahaya abu-abu itu menembus semua pertahanan, seperti pisau panas menembus mentega, tanpa perlawanan apapun. Kemudian, energi itu memasuki alis iblis darah Ming, keluar melalui bagian belakang kepalanya, dan melesat ke dada Elias Zhan, keluar dari punggungnya. Waktu seolah berhenti. Kegilaan, keganasan, dan ketakutan di wajah iblis darah Ming membeku. Ia menatap dadanya. Tidak ada luka di sana, tetapi di antara alisnya, sebuah titik abu-abu kecil menyebar dengan cepat. Kemanapun titik abu-abu itu lewat, tubuh fisiknya, jiwa iblisnya, kekuatan sihirnya, kekuatan hidupnya, semuanya secara permanen direduksi menjadi ketiadaan, berubah menjadi energi kacau paling purba. Tidak, mustahil, ia berhasil mengucapkan 3 kata saat tubuhnya mulai berubah menjadi abu, inci demi inci, dari kepala hingga kaki, berhamburan tertiup angin. Seorang patriark dari Istana 9 Dunia Bawah, seorang master alam dewa abadi sejati tingkat 4, iblis darah Ming, telah tewas. Tubuh dan jiwanya musnah. Di sampingnya, Elias Zhan bahkan lebih menderita. Saat cahaya abu-abu menembus dadanya, teknik reinkarnasi di dalam tubuhnya secara otomatis aktif, berusaha melawan dan mengubahnya dengan kekuatan reinkarnasi. Namun ini hanya mempercepat kematiannya. Kekuatan kekacauan dan energi reinkarnasi bertabrakan dan saling menghancurkan dengan dahsyat, memicu ledakan kekuatan yang dahsyat di dalam dirinya. Ah! Elias Zhan mengeluarkan jeritan melengking yang tidak manusiawi. Tubuhnya membengkak seperti balon yang mengembang, aliran energi abu-abu keputihan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah kulitnya, dan darah kotor bercampur dengan pecahan organ dalam menyembur dari 7 lubang tubuhnya. Fondasi reinkarnasinya terkikis dan hancur hingga ke intinya oleh kekuatan kekacauan. Dev melangkah maju, tiba di hadapan Elias Zhan, domain kekacauannya menyusut ke dalam tubuhnya. Ia mengulurkan tangan, gelombang kekuatan kekacauan yang lembut untuk sementara menstabilkan tubuh Elias Zhan yang ambruk. Apakah jiwa-jiwa klan Hu masih ada di sana? Dev menatap mata Elias Zhan, suaranya sedingin es. Elias Zhan kini benar-benar hancur, kultivasinya benar-benar rusak, kekuatan hidupnya memudar, hanya menyisakan napas terakhirnya. Ia tertawa getir, matanya dipenuhi kebencian dan kegilaan, klan Hu. Hahaha, jiwa-jiwa semut itu, sudah lama diambil oleh sang penguasa, mau mereka. Cari mereka di gerbang reinkarnasi, tapi begitu kau memasuki gerbang reinkarnasi, kau akan menjadi seperti mereka, boneka, hahaha. Tawanya tiba-tiba berhenti. Mata Dev berkilat dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggerakkan jarinya seperti pedang dan membuat gerakan menyapu yang ringan. Desir. Kepala Elias Zhan melesat ke langit, tubuhnya yang tanpa kepala jatuh dari langit. Bahkan dalam kematian, wajahnya masih menunjukkan senyum bengkok dan gila itu. Elias Zhan, penguasa Istana Dao Jahat, seorang dewa abadi sejati tingkat 3, telah tewas. Hening. Keheningan yang mematikan menyelimuti di dalam dan di luar gerbang gunung. Puluhan ribu kultivator yang telah berjanji setia kepada Istana Dao Jahat menatap kosong pada 2 abu yang perlahan menghilang di udara dan mayat tanpa kepala yang jatuh, lalu pada sosok muda yang berdiri di udara, jubahnya berkibar. Pikiran mereka kosong. Mati. 2 dewa abadi sejati yang kuat, pemimpin Istana Dao Jahat dan Istana 9 Dunia Bawah, mati begitu saja. Dihancurkan hingga mati oleh seorang pemuda dewa abadi tingkat 7, semudah menghancurkan 2 semut. Ini bukan pertempuran. Ini pembantaian. Ini penghancuran total. Ini serangan dimensi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Flop. Seseorang berlutut terlebih dahulu, dan kemudian, seperti domino yang tumbang, puluhan ribu kultivator di luar gerbang gunung berlutut serentak. Flop, flop, flop. Banyak yang begitu ketakutan hingga mengompol, gemetar seperti daun. Ampunilah kami. Senior, ampunilah kami. Kami dipaksa oleh Istana Dao Jahat. Kami bersedia bertobat dan berubah. Mohon, senior, kasihanilah kami. Mohon, senior, kasihanilah kami. Tangisan dan permohonan ampunan memenuhi udara. Para tetua Istana Dao Jahat yang tersisa berwajah pucat. Beberapa jatuh ke tanah, sementara yang lain diam-diam menyelinap pergi, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Balthazar Jin, Bravos Li, Alderson Du, dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan mereka yang luar biasa. Mereka menatap sosok Dev yang menjauh, mata mereka dipenuhi emosi yang kompleks. Ada rasa terkejut, kagum, gembira, dan perasaan disorientasi yang aneh. Lebih dari sebulan yang lalu, pemuda ini membutuhkan perlindungan mereka, dan leluhur api bumi harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang, dia berdiri di puncak surga ke-12, dengan mudah membunuh raksasa yang hanya bisa mereka pandangi. Kecepatan kemajuan ini, kekuatan yang menakutkan ini, benar-benar di luar pemahaman mereka.
Raja Iblis Awan Merah terbang ke sisi Dev, melihat para kultivator yang berlutut di bawah, dan menyeringai, apa yang harus dilakukan dengan para oportunis ini. Tatapan Dev menyapu kerumunan, matanya acuh tak acuh, para pemimpin telah dieksekusi. Mereka yang dipaksa akan diampuni. Mereka yang bersedia bertobat akan dihapus teknik kultivasinya yang terkait dengan gerbang reinkarnasi dan diusir dari pegunungan dunia bawah. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, seperti dekrit dewa. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Puluhan ribu kultivator berulang kali bersujud, seolah-olah diberi pengampunan. Dev mengabaikan mereka, mengalihkan pandangannya ke puncak-puncak reinkarnasi, ke altar reinkarnasi yang besar, dan di atasnya, gerbang reinkarnasi yang ilusi, yang, meskipun mengalami fluktuasi hebat setelah jatuhnya Elias Zan, belum menghilang. Gerbang reinkarnasi. Jiwa klan Hu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kilatan dingin di matanya. Membunuh Elias Zan dan Sue Yuming hanyalah langkah pertama dalam balas dendamnya. Dalam sebenarnya, gerbang reinkarnasi yang menyeramkan itu, dan yang disebut penguasa reinkarnasi, di baliknya, adalah target utama. Dan, jiwa klan Hu, harus direbut kembali. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh dan desakan di hatinya. Ia tahu bahwa gerbang reinkarnasi melibatkan hukum fundamental alam ini, yang tak terduga dan misterius. Dengan kekuatannya saat ini, memasukinya secara gegabah akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana. Ia membutuhkan lebih banyak persiapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang kitab suci pemurnian Ki primordial, dan kultivasi alam kekacauan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi hari itu tidak jauh lagi. Ia menoleh ke Baltazar Jin dan yang lainnya yang masih terkejut, senyum tipis muncul di wajahnya, para senior, istana Dao jahat telah dihancurkan. Situasi di surga ke-12 harus diatur ulang. Baltazar Jin menarik napas dalam-dalam, menekan gejolaknya, dan dengan hikmat menangkupkan tangannya, saudara Taoist Chen. Tidak, senior Chen. Mulai hari ini, surga ke-12 akan menghormati Anda. Kami bersedia mengikuti Anda, senior, untuk memulihkan ketertiban dan menyapu bersih sisa-sisanya. Bravos Li, Alderson Du, dan yang lainnya juga membungkuk, hati mereka dipenuhi kekaguman. Dev menggelengkan kepalanya, gelar senior tidak perlu. Aku tetap Dev Chen. Masa depan surga ke-12 masih membutuhkan perlindungan kalian bersama. Ia menatap ke kejauhan, tatapannya seolah menembus lapisan kehampaan, melihat dunia yang lebih luas. Aku akan pergi ke gerbang reinkarnasi untuk mencari penguasa reinkarnasi. Dev memutuskan untuk pergi sendiri ke gerbang reinkarnasi untuk melihat siapa sebenarnya penguasa reinkarnasi itu. Bersambung.